Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmayanti dari kelas 12 Mia Albiruni. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Tujuan pembelahan sel yaitu untuk menambah jumlah dan jenis sel atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Pembelahan sel ini dibedakan menjadi tiga, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Pertama-tama akan kita bahas mengenai pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis disebut juga dengan pembelahan langsung atau pembelahan tanpa tahapan khusus yang terjadi pada organisme prokariotik, yaitu bakteri dan alga biru atau cyanophyta. Pembelahan amitosis bertujuan untuk reproduksi secara vegetatif atau aseksual. Untuk satu kali pembelahan amitosis akan dihasilkan dua sel anakan yang bersifat identik. Berikut ini adalah proses pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis diawali dengan suatu bagian DNA menempel pada membran sel, kemudian diikuti dengan terjadinya replikasi pada DNA tersebut. Setelah terjadi replikasi DNA, pertumbuhan sel akan memisahkan DNA hasil replikasi tersebut. Kemudian terjadi invaginasi sehingga dihasilkan dua sel anakan yang bersifat identik. Yang kedua adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis disebut juga pembelahan tidak langsung atau melalui tahapan khusus yang terjadi pada sel somatis eukariotik. Pembelahan mitosis ini merupakan pembelahan satu sel induk menjadi dua sel anakan yang identik, baik jumlah kromosom dan substansi genetik. Dalam proses pembelahan mitosis terjadi dua tahapan, yaitu pembelahan inti atau karyokinesis yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase, serta terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Berikut ini merupakan proses tahapan pembelahan mitosis. Tahap yang pertama adalah profase. Pada tahap profase, benang kromatin mengalami kondensasi menjadi lebih tebal dan pendek membentuk kromosom. Masing-masing terdiri dari dua kromatin yang dihubungkan oleh satu sentromer. Sentriol atau sentrosom membelah kemudian bergerak menuju kutub sel yang berbeda. Di sekitarnya terbentuk benang-benang spindle dari protein-protein tubulin. Selaput inti hancur, nukleolus menghilang. Tahap yang kedua adalah metafase. Membran inti larut seluruhnya. Benang spindle menarik kromosom melalui kinetokor pada sentromer, sehingga kromosom bergerak mengumpul di pelat metafase atau bidang ekuator sel. Kromosom tampak sangat terkondenisasi dan fase ini merupakan fase terbaik untuk menghitung jumlah kromosom. Tahap yang ketiga adalah anafase. Masing-masing sister kromatin berpisah pada sentromernya. Benang-benang spindle memendek dan menarik sister-sister kromatid bergerak dari pelat metafase menuju kutub-kutub yang berlawanan. Pada proses ini terjadi pembagian jumlah kromosom dan bahan genetik yang sama ke dalam sel anakannya. Tahap yang keempat adalah telofase. Kromosom tunggal hasil pemisahan sister-sister kromatid berada di kutub-kutub yang berlawanan. Aktivitas sentriol berhenti, benang spindle menghilang. Kemudian membran nukleus terbentuk kembali sehingga terbentuklah dua inti sel baru. Masing-masing berisi materi genetik yang identik dengan induknya. Setelah tahap telofase terjadi proses sitokinesis, yaitu pemisahan sitoplasma membentuk dua sel anakan. Pada sel tumbuhan, sitokinesis terjadi dengan cara di bagian tengah sel terbentuk vesikula-vesikula yang berjajar saling menyambung membentuk dinding sel pemisah. Sementara pada sel hewan terjadi invaginasi atau pelekukan ke arah dalam pada membran sel yang diakibatkan karena
terbentuknya cincin kontraktil yang terdiri dari mikrofilamen aktin. Berikutnya yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi karena pada pembelahan ini terjadi pengurangan jumlah kromosom menjadi separuhnya. Pembelahan meiosis ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu pembelahan berlangsung 2 kali. Yang kedua, jumlah sel anak yang dihasilkan adalah 4 buah. Yang ketiga, jumlah kromosom sel anak adalah setengah dari jumlah kromosom induk, yaitu N atau haploid. Sifat sel anak berbeda dengan sel induknya terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Dan yang terakhir yaitu tujuan pembelahan meiosis ini yaitu agar generasi berikutnya mempunyai jumlah kromosom tetap. Berikut ini merupakan proses pembelahan meiosis yang terdiri dari 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Yang pertama yaitu meiosis 1. Fase ini dikenal dengan tahapan pemisahan kromosom homolog yang terdiri dari profase 1. Profase 1 ini DNA dikemas dalam bentuk kromosom dan di akhir proses profase 1 akan terbentuk kromosom homolog yang berpasangan dengan tetrad, serta kromosom juga akan melakukan pindah silang atau crossing over. Profase 1 ini memiliki beberapa tahapan, diantaranya yaitu leptonema adalah tahapan terjadinya penggandaan kromosom. Sigonema adalah tahapan di mana sentromer akan membelah menjadi 2 setelah itu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Pakinema adalah tahapan terjadinya suatu penampilan visual untuk pertama kalinya struktur tetrad. Yang keempat, diplonema adalah tahapan di mana kromatid pada masing-masing belahan kromosom akan memendek dan membesar. Yang terakhir yaitu diakinesis adalah tahapan terbentuknya benang-benang spindle 2 sentriol sampai pada kutub yang berlawanan. Berikutnya yaitu metafase 1. Pada tahapan ini, kromosom akan bergerak menuju bidang ekuator yang mana kromosom dengan sifat homolog tetap saling bergandengan. Tahapan ini juga akan terlihat bahwa susunan kromosom akan terlihat adanya struktur tetrad. Selanjutnya anafase 1. Tahapan ini terlihat bahwa kromosom homolog berpisah menuju ke kutub yang saling berlawanan, dan proses ini tanpa pemisahan sentromer. Setiap kutub ini akan memperoleh campuran acak kromosom dari induknya. Berikutnya yaitu telofase 1 yang merupakan fase terakhir dari tahapan meiosis 1 ini, menunjukkan adanya proses sitokinesis sehingga akan terbentuk menjadi 2 buah sel. Pada masing-masing sel yang terbentuk akan memiliki 1 buah inti dengan bagian sebelah dari kromosom yang bersifat homolog. Tahapan telofase 1 ini diawali dengan kromosom yang memadat, kemudian selubung inti terbentuk dan nukleolus kembali muncul, barulah sitokinesis berlangsung. Nah, berikutnya merupakan tahapan meiosis 2 yang dikenal dengan tahapan pemisahan kromosom saudara atau sister. Meiosis 2 ini dimulai dari profase 2, di mana tahapan ini akan adanya pembelahan sel pada 2 buah sentriol. 2 buah sentriol tadi akan menjadi 2 buah bagian dan akan bergerak menuju bagian kutub yang saling berlawanan, serta kedua kutub ini akan dihubungkan oleh benang gelendong atau spindle. Tahapan ini juga terjadi adalah nukleus yang hilang, kemudian kromosom ini berubah menjadi kromatid. Berikutnya metafase 2. Tahapan ini terlihat bahwa setiap kromatid berjajar pada bidang ekuator pembelahan. Kromatid di tahapan ini akan berkelompok menjadi 2 tetapi belum terjadi pembelahan sentromer. Berikutnya anafase 2. Tahapan ini adalah terjadinya proses penarikan kromatid menuju kutub pembelahan sel yang dilakukan oleh benang spindle. Proses ini akan menyebabkan kromatid kembar berpisah. Pada fase ini juga akan terbentuk sebuah kromosom rekombinasi.
Yang terakhir yaitu telofase 2. Pada tahapan ini, kromosom yang telah sampai pada kutub akan mengalami proses dekondensasi. Bersamaan dengan itu, membran inti dan anak inti terbentuk kembali, dan sekat pemisah semakin jelas sehingga akhirnya terjadilah 2 sel anakan. Pada tahapan ini akan menghasilkan 4 sel yang masing-masing sel terdiri dari kromosom haploid atau setengah dari jumlah kromosom induk. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pembelahan sel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.